Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam, Bu Hasna. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah baik ini, Bu. Ya, Bu Hasna sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Oh iya. Gimana Pak Bu Hasna ini? Bagus, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bapak? Nggih, monggo, Bu. Ya. Saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya alami di akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Bagus. Baik, Bu Hasna. Apa yang mau Ibu ceritakan sekarang? Monggo. Begini, Pak Bagus. Akhir-akhir ini saya tuh merasa bingung. Murid-murid saya di kelas ini itu yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, Pak. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan ini tidak bisa maksimal, tidak bisa semuanya. Mungkin hanya sekitar 50% saja, Pak Bagus. Itu Bu Hasna muridnya satu kelas berapa ya? Ini alhamdulillah termasuk kelas gemuk, Pak. Sampai 38 anak. Wah, itu memang banyak sekali Bu ya. Perlu perhatian ekstra dari kita, apalagi kelas dengan murid jumlah yang cukup banyak seperti itu. Ya, jadi menurut Bu Hasna sekarang apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Gini Pak, saya mungkin mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme dari murid-murid saya yang saya ajar ini, Bapak. Mungkin saya kurang bagaimana, saya hanya ingin mengharapkan solusi ini pada pembicaraan kita pada hari ini, Pak Bagus. Iya, memang itu benar ya, Bu Hasna. Setiap kegiatan kita pasti ada kendala ataupun kekurangan dan lain-lain sebagainya gitu, Bu Hasna. Nah, sekarang Bu Hasna, kalau menurut dari Bu Hasna sendiri, hal apa yang membuat itu murid-murid menjadi kurang antusias dalam pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Hasna? Kalau saya ingat-ingat lagi Pak Bagus, mungkin penyebabnya gini Pak. Yang pertama, mungkin pembelajaran saya ini akan sedikit membosankan, terlalu monoton, karena mungkin saya kan ngajar kelas 6 Pak G. Mungkin kan karena memang pingin saya kan materinya kan cepat selesai, mungkin juga termasuk masalah mungkin termasuk Pak G. Saya mungkin juga terlalu dominan dalam berbicara, saya tidak memberikan kesempatan anak-anak saya untuk berpendapat. Yang kedua, saya ini tidak memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Saya hanya batasi saja dalam pembelajaran saya karena saya takutnya materi saya tidak tercapai karena memang kalau kelas 6 kan beda sama kelas yang lain Pak G. Yeah. Karena waktunya ini terlalu mepet, nanti semester 2 ini juga harus selesai. Dan misalkan semester 1 kan harus selesai di semester 1 itu pun harus ditambah semester 2 sekitar 3 tema Bapak. Benar sekali Bu Hasna. Jadi begitu ya Bu Hasna ya. Nah, sekarang Bu Hasna, saya ingin bertanya kembali Bu Hasna. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Hasna dalam pembelajaran itu bisa antusias kembali, bisa mengikuti kegiatan tidak bosan, tidak jenuh, dan juga dengan tugas-tugas yang sudah Bu Hasna berikan itu supaya mereka bisa bisa lebih semangat lagi, itu kira-kira bagaimana Bu Hasna? Menurut saya gini Pak,
murid ini akan pasti menginginkan ini pembelajaran yang sangat menarik, yang tidak monoton dan mungkin tidak membosankan Pak nggih. Karena kan dengan jumlah murid yang sangat besar kan saya untuk membuat anak ini selalu fokus tetap bahagia kan memang mungkin saya salahnya di situ Pak. Iya, benar sekali Bu Hasna. Wah, ini saya sependapat sekali dengan Bu Hasna ini. Ya. Lalu menurut apa pendapat dari Bu Hasna ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik, termotivasi dan juga bisa apa namanya, mereka tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu ajarkan? Menurut saya gini Pak, pembelajaran ini tuh harus berpusat pada murid karena lakonnya itu adalah kalau kita kan di sekolah kan memang lakonnya ini kan murid. Iya. Murid ini diminta untuk selalu aktif dalam pembelajaran, mungkin juga dengan ice breaking Pak. Karena saya ketika di tengah-tengah kan kalau jam siang kan rawan-rawan ngantuk ya. Ketika anak sudah saya berikan ice breaking, wah itu semangatnya mereka memang saya acungi jempol luar biasa Pak. Iya, itu Ataupun mungkin dengan benar. games juga bisa saya lakukan itu mungkin gamesnya akan lebih menarik Pak, bagus. Hmm, ya benar sekali Bu Hasna. Ice breaking itu bisa mengembalikan konsentrasi anak ketika sudah jenuh, nanti Nggih, mereka itu bisa fokus kembali. nggih, Kemudian juga dengan adanya apa namanya eh, mereka lebih aktif, lebih enjoy. Jadi kadang itu waktu tidak terasa. Tahu-tahu nggih, wah udah siang ya, nggak berasa. Saking nggih, asiknya pembelajaran yang kita iya, ajarkan kepada anak-anak itu loh, Bu Hasna. nggih. Ya, sekarang mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan Bu Hasna kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya Bu? Sehingga mereka kok kurang antusias dalam mengerjakannya, sehingga hanya kisaran 50% saja anak-anak itu yang mengerjakan. Itu gimana Bu? Apa mungkin kalau saya ingat kembali itu ini gini Pak, tugas mungkin yang saya berikan ini terlalu banyak nggih. Karena di sini banyak sekali pertanyaan, tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin Pak nggih. Kan karena memang saya fokusnya kan ada di buku ngoten Pak, Pak Bagus. Mungkin karena kelas 6 kejar tayang Nggih. juga Bu ya. Nggih Pak. Oh iya, kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ketika melakukan pembelajaran di kelas? Wah, kalau saya ini hanya satu Pak, yaitu buku-buku tambahan yang ada di perpus Pak. Hmm, gitu ya Bu. Menurut Nggih. Bu Hasna sendiri ini ya, kalau menurut Bu Hasna ya, kira-kira apa namanya, adakah sumber belajar yang lain Bu? Misal selain dari apa buku teks yang ada di perpustakaan itu Bu? Mungkin kalau saya pikir gini Pak, sebenarnya itu sumber belajar itu banyak nggih. Iya. Karena kita itu kan menggunakan gadget dan saya setiap kali scroll di Instagram, scroll di TikTok, scroll di YouTube, ini ternyata banyak sekali konten-konten itu isinya tentang wawasan kita tentang pendidikan Bapak. Mungkin untuk sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau mungkin tulisan yang ada di Eh, ya, Bu Hasna.
Iya, Bu Hasna. Iya, sinyal tadi saya terpental Pak Bagus. Oh, Mohon maaf nggih. Pak Bagus. Ya, enggak apa-apa Bu Hasna. Nggak Eh, apa-apa Pak nggih. nggih, enggak apa-apa. Tadi saya untuk sumber belajarnya gini Pak, pakai Heeh, video nggih. YouTube atau mungkin di blog juga bisa Pak Bagus. Itu ya Bu Hasna ya. Nah, eh, kalau begitu benar sekali Bu Hasna. Saya juga yakin sekali bila Ibu ini bisa menggunakan berbagai macam sumber yang ada, terutama melalui media-media sosial, baik aplikasi-aplikasi yang lainnya, sehingga itu membuat murid Bu Hasna lebih antusias dalam pembelajaran dan juga mereka lebih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bu Hasna laksanakan untuk mereka. Untuk selanjutnya, jadi sekarang Bu Hasna, apa rencana dari Bu Hasna untuk menyelesaikan masalah ini? Nggih. Yang pertama gini Pak, mungkin saya itu bisa merancang ini pembelajaran yang lebih mengasihkan Pak nggih. Iya. Menggunakan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi, dengan video YouTube, dengan konten-konten yang ada di TikTok. Kemudian yang kedua Pak Bagus, saya ini akan memberikan tugas ini tidak terlalu banyak Pak. Kemudian tugas ini juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya ini saya itu ingin memberikan pembelajaran itu yang secara diferensiasi, sehingga kesannya itu murid ini tidak terpaksa. Mereka akan merasa lebih senang mengerjakan tugasnya, terus bisa menggunakan seperti drama, mungkin anak-anak yang tidak suka dengan lagu, bisa dengan puisi, bisa dengan pantun, atau mungkin dengan laporan digital. Wah, kalau itu mantap sekali Bu Hasna ya. Mudah-mudahan hal itu akan berhasil karena dengan seperti itu anak-anak akan lebih semangat. Benar sekali yang dikatakan Bu Hasna, sesuai dengan apa keinginan mereka, jadi mereka akan bersemangat untuk mengikuti semua pembelajaran dari Bu Hasna, arahan dari Bu Hasna, dan juga maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bu Hasna tanpa keluar dari materi yang sudah kita ajarkan ngoten gitu. Ya, mantap sekali Bu Hasna. Oke, sekarang Bu Hasna ya, apa komitmen dari Bu Hasna terhadap rencana dari Bu Hasna yang sudah jenengan sampaikan sekarang ini? Saya berkomitmen seperti ini Pak. Ini saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, mungkin dengan menggunakan banyak sekali sumber belajar, untuk mengeksplor materi sehingga murid saya ini akan menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid Bapak. Biar anak ini merasa enjoy dalam menerima pembelajaran yang saya berikan Pak Bagus. Oke, wah bagus sekali ini biasanya. Saya sangat mendukung. Ini semoga semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang akan Bu Hasna laksanakan dan juga sesuai dari harapan yang diinginkan oleh Bu Hasna itu sendiri. Luar biasa. Semangat pokoknya ini Bu Hasna ya. Jangan sampai kendor. Kita harus termotivasi juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita semangat belajarnya, kita juga pasti akan senang melihat mereka berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan dan bakat mereka. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagus ya atas waktunya untuk sharing saya pada hari ini. Saya merasa lega sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Semoga bermanfaat nggih buat senang. Nggih Pak. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama Bu Saya pergi Hasna. dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Makasih nggih. Ya.